Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Aprianto Windo Antoro, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SDN Tanjung Pangga, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru. Pada kesempatan ini akan menyampaikan refleksi 2 mingguan modul 2.1, yang mana di dalam refleksi kali ini ada 4C yang akan saya sampaikan. Pertama, connection. Kedua, challenge. Yang ketiga, konsep. Dan yang keempat, change. Apa itu 4C? 4C adalah connection, yaitu apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai calon guru penggerak. Yang kedua, challenge. Hal ini sangat membantu saya sebagai seorang calon guru penggerak, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat kepada murid. Di samping itu, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Selanjutnya, challenge. Dari berbagai konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya yaitu 1. Selama ini saya mengira bahwa memberi soal lebih banyak kepada murid yang lebih cepat selesai mengerjakan berarti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata itu tidak. Yang kedua, saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberikan treatment berbeda sesuai tingkat kecerdasan murid adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata itu juga tidak. Yang ketiga, saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran atau RPP untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, dan ternyata itu juga tidak. Masuk pada konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini, yaitu pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan penilaian. Yang ketiga, penciptaan lingkungan belajar yang mengundang siswa atau murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir yaitu penilaian berkelanjutan. Terakhir adalah change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksikan diri dan ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu definisikan secara jelas. Yang kedua, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan penilaian. Yang ketiga, penciptaan lingkungan belajar yang mengundang siswa atau murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir yaitu penilaian berkelanjutan. Terakhir adalah change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksikan diri dan ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga belum bisa mengakomodir pembelajaran yang akan saya lakukan. Pembelajaran yang mana anak belum memahami konsepnya 100%. Untuk kedepannya, perubahan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah: pertama, melakukan asesmen diagnostik
untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. Kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan penilaian sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan atau melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Demikian refleksi dwi mingguan modul 2.1 dari saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.